Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD, 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 DPRD. Kalau kita tidak keliling kampung, tidak keliling masuk gang seperti ini, kita tidak akan pernah ngerti masalah rakyat. Ya, izin pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat. Karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat. Supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP. Dan juga sekalian tanyakan kamana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Simkuring nembe dongkap, nembe reureuh wangsul ti Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta. Ditugaskeun ku Pak Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ngadampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK ya kangge ningal pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul. Aya 248 jiwa terdampak, 83 kakak, 68 bumi. Ya Pak Menko masih simpati bantosan tur ngadorong akselerasi penanganan bencana utamina pasca bencana nyata relokasi. Satu acana Pak Gubernur oge tos on the spot langsung ke lapangan kangge mempercepat evakuasi sareng memetakan rencana relokasi. Nemoy kitu rengse mendampingi Pak Menko simkuring langsung konsolidasi sareng Pak Sekda Purwakarta sareng kalak BPBD provinsi sareng kabupaten kangge ngarumuskeun rencana tindak lanjut relokasi tur mastikeun dukungan logistik layanan kesehatan tur nu sanesna kangge para pengungsi. Kukituna simkuring ngadugikeun hapunten nu kasuhun tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD. Margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta. Sekali deui neda tawakub. Nah, patari sareng kinerja simkuring insyaallah warganet biasa cek, recheck, rekam jejak simkuring. Sanaos ari sae mah pimanaeun saur urang lembur teh mah tapi simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi Sekda dibantosku wargi-wargi ASN tangtos dina arahan Pak Gubernur sareng Pak Wakil Gubernur. Sakomo deui Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ngadugikeun ya ASN ya termasuk Sekda di dalamnya ulah lempoy gitu tapi kedah pok torolong kudu rancinges ya seueur program Pak Gubernur anu luar biasa bahkan outside the box ya eta sesapisan ya di backupna upami Sekda sareng jajaran henteu on the spot oge henteu di lapangan numawi simkuring anu bertugas kangge ngarumuskeun kawijakan mulai tina identifikasi masalahna kemudian agenda setting sang rumusan solusi ya ngabantos kepala daerah ya kedah tiasa merasakan situasi kondisi atmosfer di lapangan. Janten punten upami henteu tiap dinten aya di gedung sate. Simkuring aya di dinas-dinas atanapi aya di lapangan. Ya upamina seueur anu kedah dikoordinasikeun, dikonsolidasikeun simkuring di rumah dinas. Margi aya ruang rapat, aya ruang kerja oge di rumah dinas. Sapertos kitu. Hapunten nya ai sae mah tebih begitu, tapi urusan kinerja ya itu tanggawalar ya cadu mundur pantang mulang mun maksud tacan laksana ya kangge pelaksanaan tugas
urang ngageduan kewajiban kangge mempertaruhkan apapun jiwa raga bahkan kangge rakyat Jawa Barat. Tapi hapunten datang tos dina prak-prakanana seueur kakirangan. Kirang tata titi duduga prayoga. Simkuring tegak lurus ka Pak Gubernur, loyal ka Pak Gubernur, tangtos simkuring oge loyal ka Pak Wakil Gubernur ya. Dan loyal oge ka wargi-wargi para ASN sareng mitra kerja stakeholders anu sanesna. Mangga urang saserengan rempuk jungkung sauyunan sareundeuh saigel sabobot sapihanean ngawangun Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Pakarong. Saya adalah salah satu orang yang baru tahu sosok Wakil Gubernur Jawa Barat setelah muncul pernyataan dari beliau pada rapat paripurna di mana beliau mempertanyakan keberadaan Sekda Jawa Barat. Dan kalian tahu nggak, yang post VT pertama itu Bapak Onosrono, dan di akhir video itu ada suara Bapak Onosrono setuju, seolah-olah si Bapak Onosrono ini berada di pihak Wakil Gubernur. Selama saya mengikuti rapat paripurna, saya belum pernah melihat Bapak Sekda hadir di ruangan ini. Dan sekarang pun di kantor nggak ada. Padahal sudah jelas Bapak Sekda bekerja bersama Kang Deddy Mulyadi. Makanya netizen pun berspekulasi, wah sepertinya antara Wakil Gubernur dan Sekda ini nggak akur. Bagaimana mau memajukan Provinsi Jawa Barat kalau mereka saja tidak akur? Atau mungkin Wakil Gubernurnya ini cemburu karena Sekdanya lebih terkenal daripada Wakil Gubernurnya, Bapak Erwan Setiawan. Setahu saya, yang mengikuti kegiatan Bapak Sekda dan juga Gubernur Provinsi Jawa Barat, hampir setiap hari Bapak Sekda itu turun ke lapangan untuk mengikuti kegiatan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kalau dipikir secara logika, Wakil Gubernur ini seharusnya sudah tahu kegiatan dari Bapak Sekda, kegiatan dari Bapak Gubernur. Kenapa si Bapak ini malah mempertanyakan keberadaan Sekda pada saat rapat paripurna? Seharusnya tidak perlu dipertanyakan, karena ini bisa menjadi bahan gorengan para pembenci di luar sana. Mereka itu tidak ingin Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekdanya ini akur. Kalau kita tidak keliling kampung, tidak keliling masuk gang seperti ini, kita tidak akan pernah ngerti masalah rakyat. Kalau kita tidak masuk ke gang, tidak akan pernah ngerti. Kalau hanya di atas terima laporan, nggak bisa mempotret, karena masyarakat di dalam rumah nggak bisa dipotret sama Google, harus turun. Jawabannya seperti ini, jangan hanya duduk di kantor, turun ke lapangan. Dengan begitu kita bisa melihat kondisi yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Dan menurut saya sudah tepat Bapak Sekda ini mengikuti kegiatan Bapak Gubernur. Saya ingin sedikit menyuarakan suara rakyat mengenai satu fenomena yang terjadi di rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Wabub Bapak Erwan menyentil kepada Sekda yang mengatakan saya tidak akan menjawab, yang akan pertanyaan dari para anggota dewan, yang akan menjawabnya yaitu Bapak Sekda, katanya gitu. Dan tolong juga tanyakan kemana antara ke kantor gitu. Nah, menurut saya kurang elok itu beliau berlaku dan berkata seperti itu di hadapan anggota dewan gitu. Kalaupun ada masalah internal antara gubernur, wakil gubernur, dan sekda, kenapa tidak dibicarakan secara internal? Kok dibicarakan di dalam rapat paripurna? Sedangkan yang kita tahu bahwa anggota DPRD Jawa Barat itu lagi nyari-nyari kesalahan dari pemerintahan Deddy Mulyadi. Sekarang kenapa Bapak Erwan ingin memperkeruh suasana gitu maksud saya. Jadi maaf kalau saya salah, apakah itu hanya kelakar candaan atau serius, saya kurang paham pada pada kesempatan itu gitu. Tapi
kalaupun kelakar ya kurang elok lah gitu, kurang elok disampaikan dalam situasi rapat paripurna. Terima kasih. Saya mau menambahkan satu hal. Kalau tidak salah, Bapak Sekda ini pernah cerita, setiap hari jam 5 subuh, Bapak Gubernur itu sudah calling dan memberitahu Bapak Sekda hari ini kemana saja, programnya apa saja. Jadi Bapak Gubernur ini dari pagi sudah memberikan arahan kepada Bapak Sekda hari ini kegiatannya apa saja. Jadi jelas ya. Dan saya mencoba untuk ke akun sosmed Tok Wakil Gubernur Bapak Erwan Setiawan dan Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Kita lihat siapa yang mempunyai aktivitas lebih banyak dalam hal pekerjaan. Acara apa ini? Kalian bisa lihat sendiri kegiatan dari Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ini tanggal 6 Juli, sudah lama ya, di acara Hari Raya Idul Adha. Dalam artian Bapak Wagub ini menggantikan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Pada saat pelaksanaan Piala Presiden, kunjungan ke fasilitas produksi PT DI, kalian lihat seperti inilah kegiatan-kegiatan dari Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan inilah akun Tok pribadi Bapak Sekda, yaitu Bapak Herman Suryatman. Ini soal klarifikasi tadi malam, saya sudah bagikan videonya untuk Anda. Ini pada saat mengunjungi desa Pasir Munjul, masalah pergeseran tanah. Bapak Sekda ini turun ke lapangan, bekerja bersama Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya bangga dong memiliki Bapak Sekda yang merupakan sosok pekerja keras. Kalau saya lihat, ini kegiatannya setiap hari, turun ke lapangan, mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Wagub gak bisa disalahkan. Emang harusnya Sekda itu lebih ke urusan administratif di belakang layar, tapi harus lebih dimusyawarahkan lagi soal pembagian tugasnya. Jangan ambek-ambekan di live rapat. Anda salah kaprah, gubernur lagi ngurusin bencana, turun bantuan sekian puluh juta per orang, jumlah ratusan juta. Siapa yang ngurusin kalau bukan Sekda? Gubernur enak, tinggal nunjuk-nunjuk kasih keputusan. Lah yang ngurusin sampai selesaikan Sekda. Belum lagi ngurusin pembangunan, penyerahan biaya pembangunan sampai memastikan pembangunannya itu lancar. Siapa lagi yang ngurusin kalau bukan Sekda? Pak Sekda udah tepat mendampingi gubernur. Lagian sudah ada protokol untuk jadwal. Seharusnya Bapak Wakil Gubernur ini sudah tahu jadwal gubernur dan Bapak Sekda pada hari itu apa-apa saja. Kemungkinan ada miskoordinasi antara gubernur, Wagub, dan Sekda. Yang kedua, Wagub mau main aman. Yang ketiga, atau nanti digilir aja bila ada kegiatan lain dan bersamaan gantian Pak Sekda yang hadir di paripurna.